Dunia gemetar melihat karisma Garuda. Media Honduras, John Herdman tolak Jamaika demi berlutut di hadapan proyek raksasa Timnas Indonesia. Jamaika kini hanya bisa menangis meratapi nasib karena kalah kelas dari daya tarik Indonesia yang mendunia. Mengapa pelatih kelas dunia lebih memilih kita daripada mereka? Saksikan kehebatan aura Timnas Indonesia yang dibangun Shin Tae-yong dalam video ini. Meski dihantam badai setan, Garuda tetap raja. Setop apapun pelatih, jika PSSI masih dipenuhi mafia kelas kakap, Timnas Indonesia gak akan maju. Sekelas STY saja dicegal, apalagi John Herdman. Siapa saja tikus-tikus yang ketakutan melihat Timnas terbang tinggi? Bongkar tuntas daftar tikus mafianya dengan menyaksikan berita lengkapnya sekarang. Bundesliga jadi saksi kejayaan tanah air Nusantara. Kevin Dix dan Jensen Silt bahas Indonesia. Putuskan segera gabung timnas dan jadi pemain Indonesia kedua yang bermain di Bundesliga. Pemain-pemain Eropa kini mengemis kesempatan untuk membela merah putih karena tahu kita adalah penguasa masa depan. Lihat betapa gemetarnya lawan-lawan kita melihat koneksi Indonesia di Liga Top Eropa. Mental baja sang patriot siap mengubur pecundang. Jensen Silt beri lampu hijau naturalisasi, siap tendang Mace Hilgers, si pemain penakut yang tak punya nyali nasionalis. Kita tidak butuh pemain anti-nasionalis yang hanya sembunyi saat dibutuhkan negara. Selamat datang Jensen, sang penghancur lawan. Segera saksikan profil lengkap sang pemain yang siap habis-habisan demi merah putih. Logika jenius supporter Indonesia bikin dunia tercengang. Supporter restui Joey Pelupesi ke Persib, tapi blokir Marten Pas demi menjaga kesaktian timnas di bawah mistar. Biarkan liga domestik diisi pemain timnas diaspora yang telah berumur, tapi benteng muda timnas tidak boleh diganggu-gugat oleh kepentingan receh. Pahami strategi cerdas supporter yang bikin lawan internasional ketar-ketir hanya dengan menyaksikan video ini. John Herdman datang, jangan senang dulu. Ini bukan soal pelatih, ini soal PSSI yang isinya mafia semua. Mau bawa pelatih dari langit pun, kalau federasi masih jadi sarang tikus, Indonesia tetap bakal ditipu. STY yang sudah berdarah-darah, yang selangkah lagi bawa kita ke Piala Dunia saja, kalian jegal secara biadab. Kenapa? Karena STY nggak bisa diajak main mata sama mafia titipan pemain. Tololnya nolol banget. Hey Erick Thohir dan PSSI, berhenti jualan nama John Herdman buat nutupin bau busuk kalian. Pelatih dunia cuma jadi tumbal buat pencitraan kalian yang haus jabatan. Kami nggak butuh pelatih baru, kami butuh federasi yang bersih dari tangan haram mafia. Sekelas STY saja kalian bunuh kariernya demi ego penguasa, apalagi John Herdman. Jangan harap Garuda terbang kalau sayapnya masih kalian ikat dengan kepentingan politik dan judi skor. PSSI adalah kanker stadium akut. Sebarkan, biar telinga para perusak ini panas. Kita butuh revolusi, bukan sekedar ganti pelatih. Sepak bola kami bukan tambang uang kalian. Buang pemain manja, jemput back Bundesliga. Miss Hilgers out, Jensen Silt in. Kevin Dix sudah kasih kode. Jensen Silt adalah masa depan pertahanan Indonesia di Bundesliga. Kualitas dunia, postur 192 cm. Dan yang paling penting, gak banyak drama. Publik gaungkan coret Miss Hilgers. Capek lihat pemain yang main di klub segar bugar, tapi pas dipanggil negara mendadak cedera. Itu bukan profesional, itu anti-nasionalis yang cuma manfaatin nama timnas. Kita butuh petarung kayak Jensen Silt yang bangga sama akar Malukunya, bukan pemain yang mainnya setengah hati dan milih-milih laga. Timnas itu pengabdian, bukan ajang cari panggung atau naikin harga pasar doang. Bayangkan, Itzes, Dix, Silt, dan Verdonk, tembok kokoh tanpa gangguan pemain yang hatinya gak 100% untuk Indonesia. Jensen Silt adalah upgrade nyata,
lebih kuat, lebih tinggi, dan mentalitasnya jauh lebih baja daripada pemain manja Hilders. Timnas gak butuh pemain yang merasa bintang, tapi minim komitmen dan dedikasi. Setuju Jensen Silt segera diproses buat depak back yang cuma main setengah hati? Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Ballcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Laporan media Honduras Diez yang mengguncang. Kabar mengenai John Herdman pertama kali ditiupkan oleh media asal Honduras Diez. Dalam laporannya disebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Jamaika dan Honduras sebenarnya sangat berminat untuk menggunakan jasa pelatih asal Inggris tersebut. Jamaika khususnya sempat mengajukan tawaran serius agar Herdman memimpin tim mereka di babak playoff antar benua Piala Dunia 2026. Namun secara mengejutkan, Herdman dilaporkan menolak tawaran tersebut. Alasan utama yang mencuat adalah ketertarikannya pada proyek jangka panjang yang ditawarkan oleh Indonesia. Diez menuliskan bahwa Herdman melihat potensi besar pada perkembangan talenta di Asia Tenggara dan merasa tertantang untuk mereplikasi kesuksesannya saat membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen 36 tahun. Mengapa John Herdman? Nama John Herdman muncul sebagai kandidat terdepan bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai pelatih bertangan dingin dengan kemampuan manajemen manusia yang luar biasa. Rekam jejaknya unik. Ia adalah pelatih pertama yang mampu membawa tim nasional putri Selandia Baru dan Kanada dan tim nasional putra Kanada ke putaran final Piala Dunia. Gaya kepelatihannya yang disiplin, taktis namun penuh motivasi dianggap sangat cocok untuk menyatukan skuad Indonesia yang kini terdiri dari kombinasi pemain liga domestik dan pemain diaspora. PSSI mencari figur yang mampu menangani tekanan tinggi dan memiliki visi terstruktur, kriteria yang semuanya ada pada diri Herdman. Situasi terkini di internal PSSI. Hingga 18 Desember 2025, anggota Exco PSSI, Endri Erawan, mengonfirmasi bahwa proses seleksi telah mengerucut pada dua nama besar, John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst. Meski demikian, sinyal kuat mengarah ke Herdman karena sang pelatih disebut telah menjalani wawancara intensif dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk menetap di Indonesia. PSSI juga memberikan syarat ketat bagi calon pelatih baru, yakni wajib berdomisili di Indonesia dan menangani tim secara terintegrasi mulai dari level senior hingga pengawasan di level 23. Kabar dari media sosial menyebutkan bahwa pengumuman resmi bisa terjadi kapan saja sebelum pergantian tahun, mengingat mendesaknya kebutuhan tim nasional untuk segera memulai pemusatan latihan. Harapan baru pendukung Garuda. Di media sosial seperti X dan Instagram, para pendukung Timnas Indonesia menyambut positif kabar ini. Reputasi Herdman yang sukses membangkitkan sepak bola Kanada dari titik nadir menjadi inspirasi bagi publik Indonesia. Jika kesepakatan ini terwujud, John Herdman diharapkan tidak hanya membawa prestasi instan, tetapi juga meninggalkan warisan sistem sepak bola yang lebih modern dan kompetitif di kancah internasional. Dunia sepak bola Indonesia sedang berada dalam euforia besar di penghujung tahun 2025. Pemicunya bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan sebuah pernyataan singkat namun bermakna dalam dari Kevin Dix setelah laga Borussia Mönchengladbach melawan VfL Wolfsburg pekan lalu. Kalimat Dix, mungkin saja dia bisa menjadi pemain Indonesia kedua di Bundesliga, kini menjadi katalisator utama yang memperkuat spekulasi proses naturalisasi Jensen Silt. Ucapan Kevin Dix di area mixed zone Borussia Park bukan sekedar basa-basi antar pemain profesional. Sebagai sosok yang sudah merasakan atmosfer Timnas Indonesia dan melihat gairah luar biasa supporter Garuda, Dix memahami bobot dari kata-katanya. Menyebut Silt sebagai pemain Indonesia kedua setelah dirinya sendiri di Bundesliga adalah sebuah kode keras bahwa pembicaraan mengenai komitmen membela tanah leluhur sudah masuk ke level yang lebih serius. Bagi PSSI, pernyataan Dix ini adalah pintu masuk diplomatik. Kevin Dix berperan sebagai mentor sekaligus bukti nyata bahwa berkarir di Liga Top Eropa dan membela Timnas Indonesia bisa berjalan beriringan tanpa menurunkan nilai pasar pemain. Hal ini krusial untuk meyakinkan pemain muda seperti Silt yang sedang berada dalam kurva menanjak di karier Eropanya. Sosok Jensen Silt muncul sebagai kandidat kuat untuk menggeser posisi Mace Hilgers yang belakangan ini mendapat kritik tajam dari publik karena dianggap memiliki komitmen yang setengah hati terhadap panggilan negara.
Sepak bola bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga soal kebanggaan membela lambang di dada. Publik sepak bola tanah air mulai jenah dengan drama cedera atau alasan-alasan non-teknis yang sering menyelimuti kehadiran Mace Hilgers di laga-laga krusial timnas. Narasi yang berkembang di media sosial dan komunitas supporter adalah bahwa Hilgers tampak setengah hati dalam memberikan dedikasinya. Ia dianggap lebih memprioritaskan karier klub di Eropa tanpa rasa lapar yang sama saat mengenakan jersey merah putih. Disinilah Jameson Sealt masuk sebagai antitesis. Ucapan Kevin Dix yang secara terbuka merangkul Sealt di Bundesliga memberikan sinyal bahwa bek Wolfsburg ini memiliki sikap yang berbeda. Sealt tidak hanya memiliki postur menjulang 192 cm dan ketenangan ala bek modern Jerman, tetapi ia juga menunjukkan ketertarikan tulus terhadap akar Malukunya tanpa banyak retorika. Integritas dan kedisiplinan Jerman. Bermain secara reguler di Bundesliga membentuk mentalitas Sealt menjadi pemain yang sangat disiplin. Berbeda dengan opini publik terhadap Hilgers yang dianggap sering pilih-pilih pertandingan, Sealt dipandang sebagai tipe pemain yang akan memberikan 100% kemampuannya di setiap laga. Kevin Dix yang dikenal sebagai sosok patriotik tentu tidak akan memberikan testimoni setinggi itu jika ia tidak melihat percikan api nasionalisme dalam diri Sealt saat mereka berbincang di lapangan. Ketegasan dalam memilih Indonesia. Salah satu poin yang membuat publik mulai anti terhadap Hilgers adalah keraguan yang sempat ia tunjukkan di masa lalu sebelum akhirnya bergabung. Sebaliknya, Jameson Sealt berada dalam posisi di mana ia melihat kesuksesan naturalisasi gelombang terbaru seperti Dix dan Itzes. Jika Sealt memutuskan untuk bergabung sekarang, itu dianggap sebagai keputusan yang didasari oleh rasa bangga, bukan sekedar pelarian karena gagal masuk tim nasional Belanda. Pelatih kesayangan publik tanah air. Shin Tae-yong selalu menekankan bahwa gabung timnas hari pemain yang mau mati-matian untuk Indonesia. Opini yang berkembang saat ini adalah bahwa timnas tidak membutuhkan pemain bintang jika hatinya tidak berada di Indonesia. Jameson Sealt dengan pembawaannya yang rendah hati namun kompetitif di Bundesliga dianggap sebagai jawaban atas kekosongan sosok pemimpin di lini belakang yang benar-benar cinta pada Indonesia. Secara taktis, jika Sealt masuk, skema pertahanan Indonesia akan menjadi jauh lebih kokoh dan stabil. Kekecewaan supporter terhadap Hilgers yang dianggap anti-nasionalis karena seenaknya sendiri saat laga lawan Bahrain dan Cina telah mencapai puncaknya. Publik kini lebih memilih pemain yang bermain di level tinggi namun tetap memiliki rasa hormat yang besar pada panggilan negara. Banyak pengamat sepak bola nasional mulai menyuarakan bahwa sudah saatnya PSSI dan tim pelatih melakukan evaluasi terhadap pemain yang dianggap setengah hati. Masuknya Jameson Sealt bukan hanya tentang menambah jumlah pemain naturalisasi, melainkan tentang melakukan cleansing atau pembersihan mentalitas di dalam skuad. Timnas butuh pemain yang merasa terhormat dipanggil, bukan pemain yang merasa sedang melakukan kebaikan bagi Indonesia dengan cara bergabung. Jika Jameson Sealt benar-benar menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat, dampaknya akan sangat masif. Efek domino di Bundesliga. Kehadiran dua pemain berlabel Timnas Indonesia di Bundesliga, Dix dan Sealt, akan meningkatkan nilai tawar pemain Indonesia di mata pemandu bakat Jerman. Indonesia akan mulai dipandang sebagai negara dengan basis pemain berkualitas tinggi di Eropa. Stabilitas lini belakang. Itzes, Sealt, Dix, dan Verdonk ke dalam skema 4 back akan menjadi salah satu tembok pertahanan terkuat di Asia. Ini adalah pondasi yang dibutuhkan untuk bersaing dengan raksasa seperti Jepang atau Korea Selatan. Ketertarikan sponsor dan media. Secara komersial, bergabungnya bintang Bundesliga ke timnas akan menarik lebih banyak sponsor global yang pada akhirnya membantu pendanaan pengembangan sepak bola usia dini di dalam negeri. Hingga pertengahan Desember 2025 ini, kabar yang beredar di lingkungan internal PSSI menyebutkan bahwa komunikasi dengan agen Sealt sudah terjalin. Ucapan Kevin Dix seolah menjadi lampu hijau bagi publik bahwa kesepakatan personal mungkin sudah mendekati final. Kini bola ada di tangan federasi dan pemerintah untuk mempercepat proses administrasi.
Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin pada FIFA Matchday awal tahun 2026 nanti, kita akan melihat Jensen Silt berdiri bersisihan dengan Kevin Dix bukan sebagai lawan di Bundesliga, melainkan sebagai rekan seperjuangan yang mengenakan lambang Garuda di dada. Pernyataan Dix bukan sekedar beramalan, melainkan sebuah undangan bagi Silt untuk menjadi bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia. Lantai bursa transfer sepak bola Indonesia mendadak riuh di penghujung tahun 2025. Persib Bandung, klub raksasa dengan basis massa terbesar di Asia Tenggara, tengah menjadi pusat pusaran rumor transfer yang melibatkan dua nama besar. Gelandang berpengalaman Joey Pelupesi dan kiper utama timnas Indonesia, Marten Paes. Namun, fenomena unik terjadi di kalangan pendukung fanatik mereka, Bobotoh. Terjadi pembelahan sikap yang didasari oleh kedewasaan cara berpikir supporter, mendukung penuh kedatangan Pelupesi untuk mengangkat derajat liga, namun secara tegas menolak kehadiran Marten Paes demi kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Rumor bergabungnya Joey Pelupesi ke Kota Kembang disambut dengan optimisme tinggi. Di usianya yang menginjak 33 tahun, ex-kapten Sheffield Wednesday dan pilar FC Groningen ini dipandang sebagai sosok profesor yang dibutuhkan di lini tengah Maung Bandung. Bagi manajemen Persib, merekrut Pelupesi adalah langkah strategis. Secara teknis, pengalaman panjangnya di Eredivisie Belanda akan memberikan stabilitas transisi permainan yang selama ini menjadi evaluasi tim pelatih. Namun, dari sudut pandang supporter, restu yang diberikan memiliki dimensi yang lebih luas. Joey Pelupesi di usia 33 tahun adalah investasi transfer yang sehat. Ia datang bukan untuk sekedar mencari suaka pensiun, melainkan membawa standar baru profesionalisme Eropa ke Super League, ujar seorang pengamat sepak bola nasional dalam diskusi media di Bandung. Kedatangan Pelupesi diharapkan mampu mendongkrak ranking kompetisi Indonesia di kancah AFC. Dengan kualitas pemain asing yang mumpuni, performa Persib di kompetisi Asia akan lebih kompetitif, yang secara otomatis akan mengangkat koefisien Liga Indonesia agar bisa bersaing dengan Liga Thailand atau Arab Saudi. Usia 33 tahun dianggap ideal bagi seorang gelandang untuk berperan sebagai mentor bagi talenta muda seperti Beckham Putra. Kontras dengan sambutan hangat untuk Pelupesi, rumor yang mengaitkan Marten Paes dengan Persib Bandung justru mendapatkan penolakan keras dari para pendukungnya sendiri. Penolakan ini menjadi sebuah anomali positif dalam sejarah sepak bola Indonesia, di mana supporter justru melarang klub pujaannya mendatangkan pemain bintang. Marten Paes adalah tembok terakhir yang menjadi kunci kesuksesan skuad timnas. Bobotoh menilai bahwa di usianya yang masih sangat produktif bagi seorang penjaga gawang, Paes harus tetap berkompetisi di luar negeri guna menjaga ketajaman refleks dan mentalitas bertandingnya. Kami mencintai Persib, tapi kami jauh lebih mencintai timnas Indonesia. Memulangkan Marten Paes ke Super League saat ini adalah langkah mundur bagi karirnya dan bencana bagi pertahanan Garuda menghadapi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Bunyi pernyataan resmi salah satu basis supporter terbesar Persib di media sosial. Sentimen publik sangat jelas. Atmosfer Super League, meskipun terus berkembang, dianggap belum cukup kuat untuk memelihara performa elit Marten Paes yang terbiasa menghadapi striker kelas dunia di Liga Internasional. Supporter tidak ingin melihat performa kiper kelas dunia merosot hanya demi ambisi jangka pendek klub memenangkan trofi domestik. Tekanan dari arus bawah ini memaksa manajemen Persib Bandung untuk berpikir dua kali. Di satu sisi, memiliki Marten Paes akan menjamin keamanan gawang Persib selama 1 dekade ke depan. Di sisi lain, menentang aspirasi supporter yang mengedepankan kepentingan nasional bisa berdampak pada keretakan hubungan antara klub dan pendukung. Secara finansial, mendatangkan kedua pemain ini tentu akan memecahkan rekor nilai pasar di Indonesia. Namun aspek moral dan patriotisme menjadi variabel baru yang kini sangat diperhitungkan oleh manajemen. Manajemen Persib dikabarkan mulai mengalihkan fokus pencarian kiper ke nama-nama lain yang tidak memiliki urgensi setinggi Paes di timnas demi menghormati aspirasi Bobotoh. Dinamika transfer ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas supporter Indonesia telah bertransformasi.
Mereka kini mampu membedakan mana kebutuhan teknis untuk kejayaan klub dan mana kepentingan strategis bagi pengembangan sepak bola nasional di mata dunia. Restu untuk Joey Pelupesi adalah bentuk dukungan untuk modernisasi liga, sementara penolakan untuk Marten Pas adalah bentuk proteksi terhadap mimpi besar Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Kini publik menunggu pengumuman resmi dari Graha Persib. Apakah manajemen akan mengikuti suara hati supporter dengan mendatangkan sang gelandang veteran dan membiarkan sang kiper utama tetap bersinar di kancah dunia? Satu hal yang pasti, keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan menentukan arah kebijakan transfer klub-klub besar Indonesia di masa depan. Menjadi sekedar tim pemburu trofi atau menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung kemajuan tim nasional.